Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saja kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama. Kami rindu bermazmur bagi
indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau melalui ibadat kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami. Biarlah Kau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami yang ada Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang buat pikiran membaros adanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Kudus berkuasa. Udah dalam sakra, dalam sikra, dalam sei. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melayani dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang ke baiknya Tuhan untuk menaikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.
Saya percaya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita memberi dia kepada dia dengan sukacita. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Amin.
Segala puji hormat syukur kembalikan kehadiran hadirat-Mu, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau sangat dan sungguh baik bagi kehidupan kami. Tidak ada satu hari pun kami lewati tanpa kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa, jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar dan hebat seperti-Mu, Bapa. Sebagai bukti hari ini Tuhan, kami masih ada, kami masih berdiri, kami masih menghirup nafas hidup yang Kau berikan buat kami. Itu sebagai tanda bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di pertengahan ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau masih hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan, kehadapan hadirat-Mu, tepukan tangan kami, musik kami Tuhan, kiranya berkenan di pemandangan hadirat-Mu Bapa, dan Engkau berkenan menerima semuanya itu Bapa. Dan juga Tuhan, kami rindu untuk selalu membawa korban persembahan kami kepadamu sebagai tanda ibadah kami kepadamu. Sebelum itu Tuhan, kami akui Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami penuh kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu mari Bapa, Engkau ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Karena kami sadari Bapa bahwa apa yang ada pada kami itu semua adalah titipan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk senantiasa membalas setiap kebaikan-Mu dengan memberikan apa yang terbaik lagi dari kami Bapa. Kuasakan kelapa roh jahat iblis setan tidak pernah tinggal diam, mendatangkan Tuhan roh kepikiran, roh pertimbangan, roh apapun Tuhan yang menghalang-halangi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, memberikan apa yang terbaik buat-Mu Tuhan. Saat ini seberapa kami hamba-Mu dan anak-Mu yang ada bersatu hati, tolak hancurkan patahkan iblis setan kuasa kegelapan, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan kau keluar pergi. Allah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Inta ayu ayu siki dibinai ayu siki ayu siki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitupun kami tim pelayan imam Tuhan yang sementara berdiri Tuhan, kiranya Tuhan Kau tetap melindungi menyertai kehidupan kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan roh yang senantiasa menyala-nyala untuk senantiasa melayani Engkau dan menyelesaikan pelayanan kami hari ini. Terima kasih, ampuni kekurangan kelemahan kami. Kami siap memberikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Jadi kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah sungai kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita senantiasa haus akan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Jiwaku
kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ada sebagaimana adanya di saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah melihat seberapa kami anak-anak-Mu. Kami telah banyak memuji, memuliakan besarkan nama-Mu, membawa korban tangan kami kepadamu, bahkan anak-anak-Mu yang membalikan milik-Mu Tuhan. Engkau terus senantiasa memberkati, melawati kehidupan kami Bapa. Dan biarlah semakin pertambahkan kerinduan, kesetiaan, ketekunan dalam kehidupan kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu untuk kembali bersekutu dengan Engkau oleh kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya mari Tuhan sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami dari ujung rambut kami hingga telapak kaki kami luar dan dalam, agar kehidupan kami kembali berlanjut untuk dilawati, dikuatkan, dibentuk, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Siapakah hamba-Mu di hadapan-Mu? Sesungguhnya hamba-Mu manusia biasa, hamba-Mu penuh dengan kekurangan bahkan keterbatasan di pemandangan-Mu. Tapi seberapa kami yang ada pada saat ini, kami rindu mengusung hamba-Mu ke mezbah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu.
Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa menjadi isi hati bagi kehidupan kami. Ajar kehidupan kami mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami senantiasa boleh belajar hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Agar kehidupan kami terus senantiasa membawa hidup kami selalu berkenan di pemandangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang selalu rindu duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Firman tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu boleh mengambil tempat yang terbaik dalam hidup kami, boleh bertumbuh, boleh berakar sehingga menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar dan kami tahu Tuhan, saat hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dan kehidupan kami akan mendengarkan firman-Mu. Saat waktunya tidak pernah tinggal diam. Segala kuasa kegelapan iblis setan roh yang bukan daripada Tuhan, pikiran mengembara, roh mengantuk, roh kebodohan memahami setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat kami satukan hati kami menolak dan terusir semua kapal yang berkuasa. Itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret terjadi. Cara Kristus berkuasa. Bersihkan mereka menolak saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kehidupan kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terlebih lagi Bapa, mampukan kehidupan kami untuk belajar melakukannya dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan dan saya persilakan hamba-Nya untuk melayani firman Tuhan. Shalom Elohim. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan pagi hari ini. Kita menaikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup saudara dan saya, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Allah dan kita buka kitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-27. Injil Markus pasal 10 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-27. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Injil Markus pasal 10 ayat 23 sampai pada ayat yang ke-27. 3, 2, 1. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah.
sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang sangat tekun di dalam mempelajari Taurat dan melakukan Taurat. Sehingga waktu bertemu dengan Yesus, maka murid itu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang kaya ini, saudara, melakukan hukum Taurat yang dijelaskan dalam Keluaran pasal yang ke-20. Tapi saudara, waktu Tuhan berkata, "Juallah segala hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin, kemudian datang kepadaku," orang kaya itu menjadi kecewa. Sehingga Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya, memandang kepada murid-muridnya berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang," bukan beruang. Orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin bahwa rencana Tuhan itu sangat indah. Apa yang dikatakan Roma pasal 8 itu luar biasa. Tuhan bukan hanya sekedar memanggil hidup saudara dan saya, tapi Tuhan akan memilih hidup kita. Dan yang terakhir, Dia akan menetapkan kehidupan Anda dan saya. Sehingga kalau Tuhan yang menyatakan sebuah planning karya keselamatan itu dalam hidup kita, maka itu pasti terjadi. Walaupun dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 katakan, bukan karena kita baik kita diselamatkan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara, di dalam ayat yang ke-25, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saya pernah menyampaikan satu tema khotbah dengan ayat ini, saudara, tentang bagaimana seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Di mana di Yerusalem itu, saudara, ada beberapa pintu. Ada pintu utama, dan pintu utama itu terbatas, hanya berlaku sampai jam 12 malam. Lewat dari jam 12 malam, maka pintu itu akan ditutup. Sehingga saudara, di samping daripada pintu gerbang itu, ada pintu yang kecil, di mana saudara, pintu itu diperuntukkan para musafir. Dikala mereka kemalaman dan masuk ke dalam Yerusalem sudah dini hari, maka mereka akan masuk ke dalam pintu itu. Dan pintu itu, saudara, dinyatakan sebagai lubang jarum karena pintunya kecil. Sehingga pada waktu mereka membawa unta itu harus tunduk untuk melewati pintu itu, saudara, supaya mereka bisa masuk ke dalam kota Yerusalem. Tapi hari ini saya mau menjelaskan kepada Anda dan saya, dan kita renungkan bersama satu tema khotbah, menjaga hati dan pikiran. Kalau dalam ayat ini sepintas orang berkata, berarti Tuhan melarang orang kaya. Tuhan melarang orang punya uang. Tidak. Saudara, Tuhan memberkati hidup orang percaya. Dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan porsinya Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki orang itu kaya, maka itu pasti akan terjadi. Kalau orang itu Tuhan kehendaki
dia hanya diberikan 50%, maka itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Semua porsi dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak melarang orang kaya. Yang penting dia gunakan kekayaannya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Tuhan tidak melarang orang yang punya uang. Kalau Anda dan saya tidak punya uang, kita tidak bisa, saudara, hidup dan menikmati hidup ini. Karena semuanya, saudara, transaksi dan hal yang lain tergantung finansial yang kita miliki. Orang yang punya uang banyak, dengan mudah dia bisa beli segala sesuatu. Dan saya yakin, saudara, orang semua perlu uang. Walaupun Tuhan Yesus katakan, salah satu ucapan berbahagia dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, 9 ucapan berbahagia. Ucapan berbahagia pertama Tuhan Yesus katakan begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka lah memiliki kerajaan surga. Miskin dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ponokie. Artinya semiskin-miskinnya, boleh saya katakan melarat. Tapi yang Tuhan maksudkan bukan miskin secara finansial. Tapi miskin yang dimaksudkan adalah merendahkan diri dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketergantungan hidup Anda dan saya dengan Tuhan itu sangat jelas. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya ini, kepada kehidupan murid-muridnya, lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum dari seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Andai kata orang kaya itu punya hati yang baik, andai kata orang kaya itu punya, saudara, pikiran yang positif, maka dia bisa menerima tawaran dari Tuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana kehidupan Abraham waktu dia menerima janji Tuhan itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-15, saudara, dia berumur 75 tahun. Seperempat abad kemudian, 25 tahun kemudian, baru Allah menggenapi janjinya bagi kehidupan Abraham. Setelah Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, Tuhan juga menguji imannya. Tuhan menyuruh supaya anak yang tunggal itu, yang bernama Ishak, untuk dibawa ke atas bukit Moria, disembelih menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Abraham tidak pernah komplain, saudara, dengan Tuhan. Abraham tidak pernah protes, Tuhan, 25 tahun saya menanti anak ini. Bagaimana bisa anak ini saya harus persembahkan lagi kepadamu? Tapi karena hati Abraham adalah hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Abraham memiliki hati yang positif, pikiran yang positif, sehingga dikuatkan dirinya. Tuhan mampu dan sanggup, walaupun orang yang mati, dia mampu untuk bangkitkan. Sehingga Abraham melakukan hal itu. Tuhan melihat iman daripada Abraham, sehingga saudara, Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor anak domba yang dipersembahkan untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya hari ini banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mengkali kita tidak sama seperti orang kaya ini yang punya banyak uang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali mengganggu hidup kita, sehingga kita seringkali tidak mau mengikut Tuhan. Sehingga kita seringkali, saudara, tidak mampu untuk menyerahkan hati Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak orang ibadah saja baru kurang lebih 2 jam sudah tidak konsen, sudah tidak serius. Padahal saudara, 2 jam kalau coba nonton televisi, minta ampun, lebih daripada itu bisa. Coba kalau buka FB 2 jam masih bisa. Buka WA, balas WA, bisa. Tapi terkadang kali ibadah, saudara, gak bisa berikan yang terbaik. Tuhan mau mengajar Anda dan saya hari ini, jaga hati kita. Jaga pikiran kita supaya hati kita adalah hati yang tulus datang kepada Tuhan. Hati kita adalah hati yang selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, hati itu adalah sentral kehidupan.
Kalau hati orang muda yang kaya ini baik, dia punya tujuan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan menjual semua hartanya dan datang kepada Tuhan. Tapi ternyata dia terikat dengan harta itu. Tidak sedikit mari kita renungkan, kita lebih banyak terikat dengan hati daripada kita duduk diam di kaki Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali lebih terikat, saudara, dengan kesibukan-kesibukan yang lain ketimbang kita sibuk dengan Tuhan. Tuhan mau katakan Anda dan saya hari ini sama seperti seekor daripada unta. Unta itu, saudara, punya punak itu ada satu dan ada dua. Dan guna daripada punak itu, saudara, untuk menampung lemak. Sehingga unta pada waktu dia berjalan dalam perjalanan jauh, 3 pekan, 3 minggu, dia tidak minum, dia tidak makan, dia tetap kuat. Karena dia mampu untuk menyimpan lemak dalam tubuhnya. Saudara, tubuhnya nanti 41 derajat Celcius baru mengeluarkan keringat untuk unta. Jadi kalau suhunya di bawah 41 derajat Celcius, unta tidak berkeringat. Otomatis, saudara, kadar air dalam tubuhnya nggak berkurang. Dia mampu, saudara, efisiensi daripada urinnya, sehingga urinnya bisa dikeluarkan 30%, 70% dia tahan. Anda dan saya harus sama seperti dengan unta ini. Yang bisa memanage kehidupan kita adalah kita sendiri. Yang bisa memanage hati dan pikiran kita adalah kita sendiri. Tuhan tidak berkata kepada orang muda yang kaya, "Woi, kenapa kau pergi?" Enggak. Atau Tuhan tidak memanggil orang kaya itu, "Apa maumu?" Enggak. Tapi Tuhan membiarkan orang kaya itu pergi. Sebab Tuhan memberikan kehendak bebas untuk orang kaya itu. Apakah dia mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Demikian pula Anda dan saya hari ini. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau tidak? Itu tergantung kehidupan Anda dan saya. Di padang gurun, saudara, suhunya sangat panas. Dan unta punya kuku itu ada 2 yang sangat panjang. Sehingga kuku itu menahan untuk unta tidak terperosok masuk ke dalam pasir. Sehingga dia tetap, saudara, aman dalam perjalanan yang sangat jauh. Saya percaya hari ini semakin dekat kedatangan Tuhan pada kali kedua, maka saudara, semakin banyak kita menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk Tuhan. Saya melihat sekarang pengajaran-pengajaran di YouTube, kalau Anda dan saya tidak kuat, tidak tertanam betul kepada kebenaran firman Allah, baik dalam Injil Matius pasal 13, baik dalam Amsal pasal 30 ayat 5 dan ayat 6, maka akan terpengaruh. Yang lagi viral ini, saudara, berbicara kalau mati mau kemana. Anda dan saya tidak perlu bertanya kalau mati mau kemana. Sebab kekristenan kita pasti. Amin. Bukan kekristenan yang labil, bukan kekristenan yang ragu. Kenapa Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Yohanes ayat 14 ayat 13, "Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka, sebab segala perbuatan mereka menyertai mereka." Yang perlu kita, saudara, ingat dalam kehidupan kita, sebelum Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan, orang-orang yang mati di luar Tuhan, mulai dari perjanjian lama, tempatnya itu bernama di Hades. Hades itu berbicara tentang sementara. Dan dikala Tuhan Yesus, saudara, pada waktu mati, maka hari yang kedua, dalam dimensi roh, Tuhan masuk ke dalam kerajaan maut itu. Bukan bicara neraka, kerajaan maut. Dan Tuhan merebut kunci kerajaan maut itu dan membawa para tawanan. Mengkali konotasi orang para tawanan itu, saudara, orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Contoh, kalau misalnya polisi atau minta maaf pengadilan negeri,
setelah dia melakukan sidang ataupun proses sebelum SP21, maka saudara tahanan itu akan dibawa kembali ke sel. Nanti sudah ketuk palu oleh hakim, maka saudara masuk penjara. 1 Petrus pasal yang keempat, kita lihat kebenaran Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 6 katakan begini. 1 Petrus pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sehingga mereka berpikir para tawanan yang dibawa ini adalah orang-orang yang berdosa, dan kemudian Tuhan nyatakan sebuah restorasi, sama seperti Yeskiel 37. Tawanan yang dimaksudkan ini berbicara tentang roh-roh orang yang mati dalam Tuhan. Dipisahkan tempatnya. Sehingga Hades itu saudara, yang tadinya artinya sementara, itu menjadi lubang yang tak terduga dalamnya, yang dijelaskan dalam Injil Lukas pasal 16, tempat orang kaya yang bodoh. Dan para tawanan ini saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan, rohnya dibawa kepada Firdaus. Dan apakah Firdaus itu? Dalam 2 Korintus pasal 12 kita lihat kebenaran. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal 12 dalam ayat pertama katakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Maka aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat 3 dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat di Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Satu ketika Rasul Paulus diangkat rohnya untuk berada di Firdaus. Dan dia jelaskan dalam ayat ini, Firdaus itu adalah langit yang ketiga dari sorga, belum sorga. Sebab sorga itu tempat kediamannya Tuhan. Dalam Mazmur 14. Itulah sebabnya Yerusalem yang baru dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22 itu turun, suasana surgawi turun dan masuk ke dalam bumi yang baru. Itulah sebabnya saudara, kita harus percaya bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan itu akan berada di Firdaus. Sehingga orang yang mati saudara tidak perlu lagi orang berkhotbah atau ibadah minta maaf, kecuali ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah. Tapi kalau di kuburan berdoa lagi dengan orang yang meninggal, itu nggak benar. Karena orang yang meninggal itu dalam hitungan 7 menit, maka rohnya sudah berpisah. Kalau dia mati di dalam Tuhan, rohnya berada di Firdaus dalam 7 menit. Kalau dia mati di luar Tuhan, rohnya dalam 7 menit berada di lubang yang tak terduga dalamnya. Bagaimana dengan tubuhnya? Kejadian 3 ayat 19. Manusia diciptakan dari debu tanah dan kembali kepada debu tanah. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu abstrak, terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Waktu manusia itu mati, maka pikiran, kehendak, dan perasaannya itu hilang. Sehingga saudara, banyak yang bertanya kepada saya dengan viralnya akan hal ini. Karena banyak orang yang menggunakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa orang yang mati itu masih bisa dengarkan Injil. Ingat Yesaya 38 ayat 19. Hanya orang yang hidup yang bisa mengucap syukur. Pada waktu orang itu mati, dia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya menjadi jaminan bagi Anda dan saya hari ini. Kalau hati kita memang terpaut dengan kebenaran Allah, apa yang menyebabkan orang yang kaya itu saudara tidak bisa menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin? Karena hatinya terpaut dengan hartanya. Ingat,
Semua apa yang kita miliki itu hanya hak pakai. Itu semua miliknya Tuhan. Dan Ayub pertama ayat 21. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Tidak ada yang kita akan bawa dalam kehidupan yang kedua. Itulah sebabnya apa yang saudara dan saya miliki, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara dan saya miliki, gunakanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita terlambat menggunakan itu dan kematian terjadi, saudara, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata terlalu sukar untuk masuk. Menjadi sukar kalau orang tidak melakukan firman. Sebab Tuhan tutup dengan kebenaran Allah, saudara, kepada kehidupan murid-murid. Dalam Markus pasal 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saya melihat pekerjaan Tuhan di tempat sini, saya yakin mungkin dan pasti akan berkembang. Semakin banyak harga yang kita bayar, maka semakin besar kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu harus berada di zona nyaman, karena di zona nyaman akan meninak bobokan kita dan membuat iman kita tidak bertumbuh. Terkadang kali kalau tidak ada masalah, kita santai-santai. Terkadang kali kalau tidak ada masalah, saudara, kita acuh-acuh mengiring dan melayani Tuhan. Tapi di tengah proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Itulah sebabnya saya yakin, saudara, diperlukan hati yang tulus dengan Tuhan. Diperlukan hati yang terbuka. Diperlukan pikiran yang positif. Berulang kali saya katakan, saudara, jangan kita hanya memikirkan apa yang Tuhan mau berikan bagi hidup kita. Itu nggak salah. Tapi jangan menjadi fokus hidup kita. Tapi yang harus kita pikirkan yang paling terutama, apa yang aku harus berikan kepada Tuhan. Kalau kita selalu mempunyai hati dan pikiran yang seperti demikian, apakah yang aku harus berikan kepada Tuhan? Tangan kita tidak lambat, saudara, untuk melayani Tuhan. Tangan kita tidak lambat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tangan kita tidak lambat untuk memberikan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan di mana kita berada. Saya percaya sebagai kehidupan Anda dan saya dalam Tuhan adalah merupakan anugerah. Sepanjang kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi pekerjaan Allah, maka itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia. Banyak orang yang mau melakukan itu, tapi tidak ada kesempatan yang terjadi. Kalau Anda dan saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hal itu, pergunakanlah itu sebaik-baiknya, saudara. Karena setiap kesempatan yang kita pergunakan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberikan apresiasi bagi kehidupan Anda dan saya. 12 murid, saudara, mereka harus mengalami mati syahid. Mereka mengalami mati syahid yang gak mudah, sangat mengerikan. Tapi dikala mereka mau mati, saudara, mereka selalu menaikkan pujian syukur, terima kasih buat anugerah dan kasih Tuhan. Saya percaya hari ini, saudara, Tuhan mau kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya dimanapun kita berada dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi saudara dan saya, dikala Tuhan berkata jual itu dan berikanlah kepada orang miskin, kita akan melakukan itu dan mengikut Tuhan. Maka bukan berbicara tentang finansial, berbicara tentang korban waktu, berbicara tentang korban tenaga dan apa yang kita miliki. Kita akan selalu berkata kepada Tuhan, sama seperti Roma 12 ayat pertama, kita mau persembahkan tubuh, jiwa dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita berlutut semua, kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kami mencari kasih-Mu yang sejati dalam kehidupan kami. Haleluya.
kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Karya terbesar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Haleluya Tuhan. Engkau telah mati di atas bukit Kalvari. Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami pengharapan, untuk memberikan kami hidup. Sebab pengiringan dan pelayanan kami di hadapan Tuhan itu bukan sebuah hal yang penuh keraguan, tapi sebuah hal yang pasti. Karena firman-Mu ya dan amin. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jati di setan orang patrol teriak, yang coba menunduk kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan tolak hancurkan, yaitu dalam nama Kau keluar darah Kudus berkuasa. Ura dalam pesangkan dalam saya. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Engkau bela pekerjaan-Mu Bapa. Pertambahkan jiwa-jiwa yang baru datang memuji belakang nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Lahan yang Kau sudah berikan Tuhan, tempat ibadah pastori Tuhan berkati. Pembangunan pagar dan progres selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Campur tangan Allah terjadi. Nama-Mu dipuji permulaan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu, roh yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Yesus keluar darah Kudus berkuasa. Ura dalam pesakran dalam Israel. Hamba berdoa buat kami semua yang hadir di tempat ini dan jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang mengikuti ibadah secara live streaming Tuhan. Hamba berdoa, Engkau yang tahu segala masalah persoalan kami. Bela berikan jalan keluar yang terbaik dan mampukan kami mempunyai hati yang tulus, mampukan kami mempunyai pikiran yang positif, sehingga dikala kami mengiring dan melayani Engkau Tuhan, kami mampu selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hamba berdoa hari ini buat kehidupan Yabes dan Rama yang ada di Moldovi, buat kehidupan mujizat Kesia dan Karen, buat kehidupan Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael yang ada di Makassar. Tuhan, Kau lindungi sertai anak-anak-Mu. Demikian pula kehidupan Ibu Sipra dan anak Kendrick yang ada di Mamuju, Saudara Agus Santi yang ada di Makutana. Tuhan, Hamba serahkan hidup anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara, lindungi sertai mereka, sehingga mereka tetap memuji dan mempermuliakan nama Allah, dan lindungi mereka di tengah-tengah pandemi yang Kau izinkan terjadi. Tuhan, hamba tidak lupa berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida, dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan, berkati keluarga ini jasmani dan rohani dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, lebih khusus dalam hidup rohani mereka, sehingga walaupun mereka mengikuti secara online ibadah, biarlah lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan terjadi bagi keluarga ini. Kami tidak lupa berdoa buat anak Ibu Nur Eklesia Tuhan, yang pada bagian kakinya mengalami lepuh. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami tidak tahu sakit penyakit apa yang mengikat anak ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau dokter segala dokter. Kalau ada salah dosa, ampuni benteng kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa karena Roh Kudus. Kami patahkan tolak segala penyakit ini, setan roh jahat, yaitu di dalam nama Yesus, keluar darah Tuhan berkuasa. Udah dalam bersama Engkau yang mengkaya, Engkau pulang berdoa. Berikan kesembuhan-Mu yang ajaib bagi anak-anak-Mu jika ada yang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Tuhan, jamah oleh bilur darah Tuhan mereka sembuh, mereka sehat kembali beraktivitas, lebih khusus memuji dan mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba serahkan kehidupan daripada Tuhan Hotel Transisco ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beracara Bapa. Sudah sebagian kecil yang sedang menginap di hotel itu, hamba berdoa biarlah proyek di Boyle pada bulan 5. Hotel itu dapat penuh Tuhan Yesus. Ditempati oleh saudara-saudara kami yang akan mengerjakan proyek itu. Sehingga biarlah di tempat Hotel Transisco itu, kami meninggikan Engkau, kami mempermuliakan Engkau Tuhan, dan kuasa-Mu dinyatakan di tempat itu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan, bagi keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, Engkau hadir bagi hidup mereka. Yang belum datang kepada Engkau, jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Kami berdoa bagi jemaat GKMI Surakarta yang tidak bisa hadir hari ini, karena mereka bekerja. Tuhan, lindungi sertai mereka, mampukan mereka bekerja, pulangkan dengan selamat, dan mereka berikan waktu bagi mereka Tuhan untuk bersatu bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan PT Vale dan semua kontraktor yang ada di dalam tangan Tuhan. Kabar kondusif Kau berikan bagi Surakarta dan Bukit Timur, sehingga kami tetap bebas memuji muliakan nama Tuhan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan bencana alam bagi daerah ini Tuhan. Coba berdoa saudara-saudara kami yang terpapar, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Dan biarlah Engkau beracara buat pemerintah Kabupaten Bukit Timur Tuhan, sehingga pemerintah yang ada mampu mengendalikan roda pemerintahan oleh kekuatan kemampuan yang Engkau menyatakan. Kami tetap berdoa menyerahkan hidup bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin kami dan pusat pelestarian air. Mereka mampu untuk mengendalikan roda pemerintahan. Nama Tuhan dipuji permuliakan di tengah pandemi yang terjadi Tuhan. Engkau hadir di sana. Buat kami berdoa bagi saudara-saudara kami kru kapal selam Nanggala 402 Tuhan, yang Tuhan Yesus tenggelam. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau beracara, sehingga biarlah kapal ini Tuhan Yesus bisa kembali, akan krunya bisa kembali diselamatkan Tuhan. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Walaupun sangat sukar untuk dilakukan hal itu, karena mereka berada di kedalaman yang sangat dalam, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau tolong Basarnas, Engkau tolong tim-tim baik dalam negeri dan luar negeri, sehingga bila mampu Tuhan mengangkat 53 saudara kami yang berada di kapal selam ini. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh maut yang coba Tuhan mengikat kehidupan mereka di dasar laut, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak di dalam nama Yesus, keluar darah Yesus berkuasa. Ura dalam besakran dalam Mesir. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah atmosfer sorgawi hadir di kapal selam itu. Biarlah oksigen khusus Engkau berikan bagi mereka Bapa, sehingga mereka tidak kekurangan oksigen Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi tim Satgas COVID-19 dan para medis. Tuhan berkati
Mampukan mereka berada di garda depan dalam penanganan pandemi. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Dan vaksinasi tahap 3 dan 4 Tuhan. Dan vaksinasi mandiri yang akan dilakukan pada bulan Mei. Semua berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau pohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Di tengah-tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini tentang pembangunan daripada pagar ya, di mana diperlihatkan seperti seorang penjunan di mana tanah liat itu dibuat. Pertama dia bangunannya kayak melingkar, kemudian di tengahnya lagi ada bangunan yang berbentuk kayak kerucut, dan di luar dari kerucut itu ada seperti kayak saluran air. Kemudian pada saat didoakan buat kita yang mengikuti ibadah, di mana diperlihatkan buah apel merah ya, itu sementara dikupas. Kemudian pada saat didoakan buat berapa dulu? Ya, puji Tuhan untuk pembangunan pagar. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam planning yang dilakukan oleh tim pembangunan, gembala dan juga semua jemaat yang ada. Dan biarlah rajutan-rajutan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dari kepada Pak Elia dan tim untuk membuat master plan dan melakukan pembangunan sesuai dengan arahan daripada Tuhan. Kemudian berdoa bagi kita semua. Buah apel itu adalah buah pelayanan. Jadi warna merah adalah warna proses, ya. Jadi saudara, kita datang beribadah artinya berbakti, menundukkan diri. Sepanjang kita mau menundukkan diri kepada Tuhan, kita akan menerima daripada bagian yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dari semua spesies apel yang paling enak itu adalah apel merah, ya. Jadi saudara, beberapa hari yang lalu saya ke tempat teman saya bersama dengan beberapa pengurus FKB, dan saudara, dia seorang petani yang sangat ulet, ya, menanam pohon buah-buahan, sehingga pohon-pohon buahannya itu sudah pendek berbuah, ya. Dan saudara, saya percaya itu keuletan yang diberikan, dan saya banyak belajar, teman-teman banyak belajar. Dan salah satu yang dia saksikan itu hari tentang apel merah. Jadi buah apel yang paling enak itu adalah apel merah. Dan apel merah ini saudara, itu mempunyai khasiat yang sangat banyak bagi tubuh manusia. Jadi saya percaya ibadah adalah tujuannya itu sangat luar biasa. Baik 1 Timotius 4 ayat 8, Keluaran 23 ayat 25. Itulah sebabnya kita harus menyiapkan diri untuk bayar harga, menundukkan diri kepada Tuhan. Ada yang lain? Pada saat didoakan tentang kapal selam, di mana diperlihatkan ada seperti kayak kayu, tongkat kayak tongkat, tapi dia berwarna putih. Itu ada seseorang yang memasukkan daripada kayu itu ke dalam, tetapi sepertinya kayunya itu tidak sampai ke dasar, jadi dia terus mau masuk, tapi sudah kayak apa? Dia kayak tidak bisa, ya, kerang itu tidak bisa mengukur. Ya, saudara, kita berdoa untuk kapal selam KRI Nanggala 402 yang sebenarnya akan melakukan latihan di Teluk Bali yang akan disaksikan oleh Panglima ABRI, juga Kapolri dan Laksamana Angkatan Laut. Tapi saudara, pas waktu meminta izin kepada pusat untuk masuk ke dalaman laut sedalam 700 meter, maka kemudian hilang signal, ya. Jadi kemampuan tim SAR bisa menyelam, manusia bisa menyelam hanya kedalaman 50 meter. Dan kapal ini diprediksikan 700 meter lebih ke bawah, ya. Jadi kalau dia dapat semacam kayak palungan laut, maka itu sangat dalam sekali, ya.
Itulah sebabnya saudara kita berdoa karena dari negara USA, beberapa negara Singapura juga, Australia sudah datang membantu, tapi memang 72 jam ya, kemarin dulu 72 jam yang sudah dilakukan, maka dinyatakan bahwa kapal selam itu tenggelam ya. Jadi ada beberapa barang-barang dari kapal selam itu yang sempat naik ke darat, dan tim menyatakan bahwa kapal selam itu sudah berada di kedalaman yang sangat dalam. Itulah sebabnya sisa kemurahan Tuhan, karena kapten kapal ini adalah orang Kristen ya. Jadi saudara, mereka ada 53 orang yang berada di kapal selam ini, dan kita berdoa seperti tadi, tongkatnya terbatas ya. Jadi hanya Tuhan, kita berdoa supaya 53 orang ini bisa selamat, karena memang cadangan oksigen yang ada di kapal selam itu semakin menipis. Jadi kalau oksigen mereka sudah habis, maka otomatis mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tetap berdoa supaya biarlah saudara mereka bisa selamat, oleh karena kasih Tuhan, karena mereka bisa selamat hanya dengan kapal selam ini naik kembali. Karena kalau kapal selam ini tetap berada pada posisinya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan penyelaman sampai 700 meter lebih. Tapi saya percaya, kita berdoa supaya biarlah yang terbaik Tuhan berikan kepada kru kapal selam Nanggala 402. Ada yang lain? Oke, Tuhan berkati, saya serahkan kepada Pak Yudi. Ya, puji Tuhan. Yang penyampaian untuk kegiatan kita sepekan, di mana hari Selasa ibadah rumah tangga di tempat Bapak Hans jam 7:10, Pengger namanya Pendeta Muda Wanda, dan pelayan firman Bapak Pendeta Jendau. Kemudian hari Kamis ibadah Keturunan Roh Kudus di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu doa puasa seperti biasa 1 siang, pelayan firman Bapak Pendeta Jendau. Kemudian hari Minggu kita ibadah di Hotel Francisco. Hari Minggu kita ibadah di Hotel Francisco jam 9, Bapak Victor sebagai leader, kemudian singasnya Ibu Emi, slider Saudara Hendra, dan penuh musik Saudari Siska, pelayan firman Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jendau. Juga kegiatan kita sepekan, dan puji Tuhan kita bersyukur material sudah ada di depan. Kita tetap dukung dalam doa untuk pembangunan pagar dan hal-hal yang lain, sehingga berjalan dengan baik. Dan sebagai panitia juga mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang ada sumbangan masuk 1 juta. Tuhan memberkati, dan jaga keterumpunan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan yang melihat semuanya itu, sehingga ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Saya serahkan kepada panitia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami hari ini. Lindungi sertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan mereka dengan selamat. Dan seluruh hidup kami hari yang baru ini
kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah malaikat berpasukan magari tempat kami, darah-Mu yang berkesungguh kami. Kami tetap beraktivitas mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat anak Tuhan yang telah menyumbang bagi Tuhan Yesus pelayanan pembangunan Bapa. Hamba berdoa Engkau berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, dan semua apa yang dikerjakan menjadi berhasil dan sukses. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.